You don't have to do this. Hai guys, kembali lagi bersama teman hayalan. Kali ini saya akan bercerita panjang kali lebar, kali-kali aja dapat janda ya guys. Ditemani suara Tonggeret yang bernyanyi, saya akan mendongeng sebuah film. Dahulu kala, memperlihatkan seorang anak yang sedang sakit bernama James, yang ditemani oleh temannya yang bernama Victor. Ayah James datang mengecek kondisi James yang sedang sakit. Lalu tiba-tiba keadaan rumah mendadak sangat kacau. Karena ayah Victor datang untuk membunuh ayahnya James. James yang hilang kendali kemudian mengeluarkan cakar tulang dari sela-sela tangannya. James sangat marah. James kemudian langsung membunuh ayahnya Victor menggunakan cakar dari tangannya. Saat akan mati, pria itu pun berkata bahwa dia juga adalah ayahnya James. Itu artinya Victor dan James selama ini adalah saudara kandung. James yang merasa bingung, panik, dan ketakutan karena ternyata dia telah membunuh ayahnya sendiri. Kemudian dia lari masuk ke dalam hutan. Tapi Victor berhasil mengejarnya dan menenangkannya. Victor bilang sebagai saudara mereka harus saling menjaga satu sama lain. Victor akan ikut kemanapun James pergi. Singkat cerita, mereka yang sudah dewasa ikut di berbagai macam perang. Mereka memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Bukan hanya cakar, tapi juga memiliki kemampuan regenerasi sel yang sangat cepat. Hal itulah yang membuat mereka tetap awet muda dan susah untuk mati. Terdapat perbedaan karakter antara dua bersaudara ini. James yang lebih tenang dan bijak, sedangkan Victor lebih brutal dan semaunya sendiri. Hingga suatu saat, dengan kekuatan cakar di kukunya, Victor tanpa sengaja malah membunuh perwira tingginya sendiri. Dan James terpaksa harus melindungi Victor. Karena hal itulah mereka berdua harus dihukum mati. Tapi karena regenerasi sel mereka sangat cepat, tembakan itu tidak bisa membunuh mereka. Dan alhasil mereka berdua masih hidup. Singkat cerita, di dalam sel, Striker mendatangi mereka. Striker telah mengetahui bahwa mereka berdua sudah hidup sangat lama dan sudah sangat bosan dengan semua perang yang terjadi. Akhirnya Striker menceritakan bahwa dia sedang mengumpulkan pasukan elit khusus yang beranggotakan para mutan, tapi tetap bergerak atas nama pemerintah. Striker kemudian mengajak James dan Victor untuk bergabung dengan timnya yang disebut Tim X. Singkat cerita, Tim X telah terkumpul dan akan menjalankan misi pertamanya. Tim itu beranggotakan James dan Victor, lalu John yang bisa berteleportasi, Agen Zero yang bisa menembak dengan sangat tepat, Chris yang bisa mengendalikan listrik, dan juga memiliki kemampuan telekinetik. Fred si manusia super yang tangguh juga kebal. Dan terakhir, Wade seorang ahli pedang yang sangat luar biasa. Dengan menggunakan pesawat, akhirnya mereka tiba di Lagos, Nigeria. Mereka tidak tahu apa misi mereka di sana. Striker hanya menyuruh mereka untuk membantai semua orang yang ada di sana. Pertama, Striker menyuruh Zero yang akan menyerang. Selanjutnya, yang kedua adalah Fred, yang kemudian berhasil menghancurkan tank di sana. Karena lift yang mereka naiki dimatikan, Chris kemudian dapat menghidupkannya kembali dengan mudah. Selanjutnya, Wade yang sudah bersiap dan akan membantai semua penjaga yang ada di sana. Semua penjaga berhasil dibunuh, kecuali bosnya. Dia adalah seorang penyelundup berlian. Tapi tujuan Striker bukanlah untuk merampok berlian. Tujuan Striker adalah untuk mencari sebuah batu meteorit. Setelah mengetahui lokasinya, mereka langsung menuju ke sebuah desa kecil. Karena ketua desa tidak mau mengatakan di mana batu itu, Striker pun memerintahkan para mutan untuk membunuh mereka semua. James mencegah Victor untuk tidak melakukannya. Tapi karena Victor masih ngeyel, karena pada dasarnya Victor memang gemar untuk membunuh. Victor pun tetap berpihak kepada Striker. Karena merasa sudah beda tujuan, James akhirnya pergi meninggalkan Tim X. 6 tahun berlalu. James tinggal bersama kekasihnya yang bernama Kayla Silverpop. Di sana, James bekerja sebagai penebang kayu. Dan di sana dia menggunakan nama keluarganya, yaitu Logan.
Di lain tempat, di sebuah pasar malam, Chris kini beralih profesi, membuka permainan tantangan untuk mematikan sebuah lampu. Saat pasar malam sudah tutup, Chris kemudian didatangi oleh Victor dan langsung membunuhnya. Keesokan harinya, Logan melakukan aktivitas seperti biasa. Tiba-tiba, Striker dan Jiro mendatanginya. Tujuan Striker adalah untuk meminta bantuan Logan, karena Chris telah dibunuh. Striker yakin ada seseorang yang memburu tim X, entah apa tujuannya. Akan tetapi, Logan tetap tidak mau membantunya, karena Logan sekarang sudah insaf dan tidak ingin membunuh lagi. Saat dalam perjalanan bersama Kayla, Logan dicegat oleh seorang preman. Tapi untungnya berhasil dicegah oleh Kayla, yang memiliki kemampuan menghipnotis orang yang disentuhnya. Singkat cerita, di malam hari, Kayla bercerita tentang legenda roh yang tersesat di bumi. Roh itu bernama Kuakatsu, atau nama gaulnya adalah Wolverine. Dan inilah asal mula kenapa Logan memakai nama Wolverine. Keesokan harinya, setelah mengantarkan Logan, Kayla dicegat oleh Victor. Saat sedang bekerja, Logan merasakan sesuatu yang mengancam kekasihnya. Logan kemudian segera berlari mengejar kekasihnya. Dan benar saja, seseorang telah membunuh kekasihnya. Logan yang telah tahu Kayla telah dibunuh oleh Victor langsung pergi mencarinya dan akan membunuhnya. Logan pun mendatangi Striker. Logan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Victor membunuh kekasihnya. Striker ternyata juga baru tahu kalau Victor yang telah membunuh tim X. Striker bilang bahwa dulu Victor sempat dikurung karena membuat kekacauan. Victor yang merasa dikhianati kemudian membalas dendam kepada mereka. Striker bilang kalau Logan tidak akan bisa melawan Victor. Maka dari itu, Striker akan membantunya untuk mendapatkan senjata baru. Senjata yang akan membuat kekuatan Logan tumbuh berkali-kali lipat. Logan kemudian dibawa ke satu tempat penelitian rahasia. Ternyata batu meteorit yang dulu mereka cari di Nigeria itu telah ditemukan oleh Striker. Batu itu dapat menghasilkan sebuah logam yang dinamakan adamantium. Logam yang sangat kuat dan dapat menghancurkan apapun. Dan Striker akan merubah kerangka tubuh Logan menjadi kerangka adamantium. Tapi ternyata hal itu beresiko kematian, karena tidak sembarangan orang yang dapat mampu melakukannya. Tapi Logan tetap setuju dengan eksperimen itu. Striker kemudian memberikan kembali kalung yang sempat dia buang saat meninggalkan tim X. Logan pun meminta untuk membuat nama baru di kalung tersebut, yaitu Wolverine. Dengan dihadiri para jenderal, Striker pun mengatakan bahwa ini adalah percobaan untuk membuat Weapon X. Logan kemudian langsung suntikan serum adamantium ke dalam kerangka tubuhnya. Striker yang kecewa karena Logan telah mati, akhirnya dia bisa tersenyum kembali, karena ternyata Logan hidup kembali. Melihat eksperimennya berhasil, Striker kemudian memerintahkan untuk menghapus ingatan Logan. Logan yang memiliki insting yang sangat kuat dapat mendengar perkataan Striker tersebut. Logan pun sangat marah. Logan kemudian kabur meninggalkan tempat tersebut. Sepasang kakek nenek yang sedang berada di dalam mobil mereka melihat seseorang masuk ke dalam gudang pertanian mereka. Kemudian si kakek pergi untuk memeriksanya. Si kakek akan membunuh Logan menggunakan shotgun. Tapi si kakek merasa dia tidak berbahaya. Melihat Logan yang telanjang bulat, si kakek pun kemudian memberikan baju milik anaknya untuk dipakai Logan. Tapi tanpa sengaja, Logan menghancurkan bathtub di kamar mandi dengan cakarnya. Keesokan harinya, si kakek memberikan jaket milik anaknya dan mengizinkan Logan untuk membawa motor milik anaknya. Lalu tiba-tiba saat si nenek masuk membawa makanan, mereka ditembak oleh agen Jiro dan menghancurkan rumah tersebut. Logan berhasil selamat menggunakan sepeda motor milik si kakek. Logan terus-terusan dikejar dan ditembaki, hingga akhirnya Logan bisa membunuh mereka semua. Setelah membunuh Jiro dan pasukannya, Logan akhirnya tahu Strikerlah yang sedang berusaha membunuhnya.
Di tempat lain, Striker sedang menyiapkan peluru adamantium untuk membunuh Logan. Logan kemudian pergi ke tempat John untuk menanyakan apa yang terjadi setelah dia meninggalkan tim X. John pun bercerita Victor telah membuat kekacauan. Victor ingin membuktikan bahwa dia lebih hebat dari siapapun, termasuk Logan, dengan cara membunuh mereka satu persatu. John tidak tahu di mana Victor berada, tapi Fred pasti mengetahuinya. Logan kemudian menemui Fred, yang ternyata sekarang telah menjadi sangat gendut. Logan kemudian menanyakan di mana Victor berada, tapi Fred menolak untuk menjawab. Fred ternyata salah dengar, dia mengira bahwa Logan telah mengejek badannya. Kemudian Fred memukulnya. Logan sangat marah dan ingin membunuhnya, tapi John berhasil menenangkan Logan. John memintanya tenang dan bertarung dengan cara bertinju, agar Fred memberitahu di mana Victor berada. Dan pertandingan pun dimulai. Fred dapat dengan mudah menjatuhkan Logan, dan pukulan Logan tidak terasa sama sekali kepada Fred karena Logan memakai sarung tinju. Tapi saat Fred membenturkan kepalanya dengan kepala Logan, Fred kemudian langsung tumbang. Logan memaksa Fred untuk memberitahunya di mana Victor berada. Fred akhirnya mau berbicara. Ternyata Victor bekerja sama dengan Striker. Fred kemudian memberitahu bahwa Striker memiliki tempat penelitian rahasia di sebuah pulau rahasia. Selama ini, Victor menangkap banyak mutan dan dibawa ke pulau tersebut, dan dijadikan bahan eksperimen dan mengambil kekuatan mereka untuk disatukan dan menciptakan mutan baru. Fred memberitahu bahwa ada seorang mutan yang telah berhasil kabur dari pulau tersebut yang bernama Gambit. Logan pun akan menemuinya untuk menanyakan di mana letak pulau itu. John memutuskan untuk ikut membantu Logan. Di tempat lain, seorang murid yang selalu memakai kaca merah, dia bernama Cyclops. Sampai akhirnya, setelah pulang sekolah, Victor berhasil menculiknya dan membawanya kepada Striker. Striker kemudian mengatakan bahwa semua mutan incarannya sudah tertangkap, dan kini hanya tersisa Logan. Ternyata selama ini, Victor memburu mutan karena terikat oleh sebuah perjanjian. Di tempat lain, Logan berhasil menemukan Gambit yang sedang bermain judi. Logan mulai menanyakan lokasi pulau rahasia tersebut kepada Gambit. Sedangkan John tiba-tiba melihat Victor dan mengikutinya. Dan mereka berdua akhirnya bertarung. Namun sayang, akhirnya John harus tewas di tangan Victor. Gambit memiliki kemampuan untuk mengubah kekuatan dari sebuah benda menjadi sebuah ledakan. Senjata yang dia gunakan adalah kartu dan sebuah tongkat. Karena Logan menggunakan kalung yang sama seperti orang yang dulu telah menangkapnya, Gambit pun kemudian salah sangka dan langsung menyerangnya. Logan yang saat itu melihat Victor telah membunuh John, tidak menggubris serangan Gambit dan langsung menyerang Victor. Akan tetapi saat Logan akan memenggal kepala Victor, Gambit datang menyerangnya. Victor pun kemudian langsung kabur dari sana. Tapi singkat cerita, Logan berhasil mengalahkan Gambit. Hingga akhirnya Gambit tersadar bahwa Logan bukan orang jahat. Gambit pun akhirnya setuju akan membantu mengantarkannya ke pulau rahasia. Di pulau rahasia ternyata kini terungkap bahwa alasan Striker mengumpulkan semua mutan adalah untuk membuat Weapon Eleven, yaitu senjata pembunuh mutan. Weapon Eleven akan dimasukkan semua kekuatan mutan, termasuk kekuatan adamantium Logan. Dan dia juga mematuhi semua perintah Striker. Jenderal Marsden tahu kalau Striker sangat membenci mutan, karena anak kandung Striker adalah seorang mutan, dan anak kandungnya sendirilah yang telah membunuh istrinya. Striker pun langsung membunuh Jenderal Marsden karena dia telah mengetahui rahasianya. Di tempat lain, Logan akhirnya sampai di pulau tersembunyi, diantarkan oleh Gambit. Logan pun langsung turun dari pesawat. Logan kemudian berhasil menyusup ke dalam ruangan. Di sana Logan melihat penjara anak-anak mutan di lantai dasar. Logan pun kemudian naik ke lantai atas menemui Striker. Tapi bukan hanya Striker yang ada di sana. Tapi di sana juga ada Kayla, yang selama ini ternyata bersekongkol dengan Striker. Kayla sengaja hidup bersama Logan agar bisa memata-matainya. Saat itu, Kayla tidak tewas, tapi Victor menyuntikkan sebuah obat yang dapat menurunkan detak jantungnya, agar seakan-akan Kayla sudah mati. Sehingga hal itu membuat Logan sangat marah, kemudian mengejar Victor. Hingga akhirnya Logan mau disuntikkan adamantium, agar Striker dapat mengambil kekuatan adamantiumnya untuk dimasukkan ke dalam Weapon Eleven. Kayla juga memiliki adik perempuan yang mampu merubah tubuhnya menjadi sekeras diamond yang bernama Emma yang ditahan oleh Striker.
Logan sangat kecewa karena telah dikhianati oleh wanita yang sangat dicintainya. Logan yang kecewa kemudian langsung pergi dari sana. Kayla pun lalu menagih janjinya kepada Striker untuk membebaskan adiknya. Begitu juga dengan Victor, yang telah dijanjikan serum adamantium agar seperti Logan. Tapi ternyata Striker telah membohongi mereka. Striker tidak akan melepaskan adiknya Kayla karena memiliki kekuatan yang berguna untuk Weapon Eleven. Sedangkan Victor tidak bisa disuntikan adamantium, karena Victor tidak akan kuat menerimanya. Victor yang merasa marah akhirnya mencoba membunuh Kayla. Logan yang mendengar teriakan Kayla langsung datang untuk menyelamatkannya. Walaupun sebenarnya Logan mampu membunuh Victor saat itu juga, namun Logan tidak bisa melakukannya. Kayla berusaha menjelaskan bahwa dia terpaksa membohongi Logan, karena dia ingin menyelamatkan adiknya Emma, dan Kayla masih sangat mencintai Logan. Logan dan Kayla kemudian akan menyelamatkan Emma dan semua mutan yang ditangkap oleh Striker. Striker yang menyadari hal itu langsung membangkitkan Weapon Eleven yang ternyata adalah Wade, si ahli pedang, yang sekarang disebut Deadpool. Logan kemudian berusaha membawa para mutan untuk kabur. Tapi mereka dihadang oleh Weapon X atau Deadpool. Logan kemudian meminta Kayla untuk pergi menyelamatkan para mutan, sedangkan Logan akan menghadapi Deadpool. Ternyata Deadpool memiliki semua kemampuan mutan yang membuat Logan sangat kewalahan. Saat Logan akan dipenggal oleh Deadpool, tiba-tiba Victor datang membantu Logan. Logan sangat kewalahan menahan laser dengan cakarnya. Lalu saat Victor membantunya menyerang Deadpool dengan cakar yang sangat panas, Logan kemudian berhasil memenggal kepala Deadpool. Di lain sisi, para mutan berhasil mengalahkan para penjaga yang menembaki mereka. Kemudian Kayla meminta Emma untuk membawa para mutan menyelamatkan diri. Ternyata Kayla telah terkena tembakan. Mengetahui Weapon Eleven telah tewas, kemudian Striker berencana menembak kepala Logan dengan peluru adamantium. Striker tahu jika peluru itu tidak akan membunuhnya, tapi setidaknya peluru yang mengenai kepalanya akan membuat Logan hilang ingatan. Victor pun akhirnya berpisah dengan Logan. Saat Logan akan tertimpa reruntuhan, tiba-tiba Gambit datang menolongnya. Logan meminta Gambit untuk menyelamatkan para mutan. Setelah itu, Logan menemui Kayla yang sedang sekarat, kehabisan darah. Mereka berdua masih saling mencintai. Logan berjanji akan membawanya pulang dengan selamat. Tapi tiba-tiba, Logan ditembak menggunakan peluru adamantium oleh Striker. Saat bingung menentukan arah, Cyclops mendengar bisikan dari pikirannya yang mengarahkannya kemana jalan keluar. Ternyata suara di pikiran Cyclops adalah suara dari Profesor X. Lalu para mutan dibawa dan berhasil diselamatkan. Striker kemudian menembak kepala Logan berkali-kali hingga tak sadarkan diri. Lalu Striker juga mencoba membunuh Kayla. Namun Kayla berhasil menghipnotis Striker. Kayla tidak ingin membunuh Striker. Kayla ingin menyiksanya secara perlahan. Kemudian Kayla memintanya untuk berjalan sampai kakinya berdarah. Ternyata Logan masih hidup, tapi dia tidak mengetahui siapa dirinya sendiri. Dia juga tidak mengenali Gambit, dan lebih parahnya Logan juga tidak mengenali Kayla. Logan pun kemudian memutuskan untuk pergi sendirian. Di tempat lain, Striker yang masih berjalan sampai kakinya berdarah, kemudian ditangkap karena telah membunuh Jenderal Marston. Lalu di akhir film, di reruntuhan puing-puing gedung, diperlihatkan Deadpool yang ternyata masih belum mati. Hai guys, kembali lagi bersama teman hayalan. Kali ini saya akan bercerita panjang kali lebar, kali-kali aja dapat janda ya guys. Ditemani suara Tonggeret yang bernyanyi, saya akan mendongeng sebuah film. Dahulu kala di lembah Sungai Nil, 3600 tahun sebelum Masehi, seorang pemimpin bernama Ensabanur sedang melakukan ritual yang disaksikan oleh para rakyatnya. Orang-orang terlihat memberi pemujaan dan penghormatan untuk Ensabanur. Di dalam piramid yang berteknologi canggih, Ensabanur dilindungi oleh 4 penjaganya yang setia. Ensabanur berniat untuk menukarkan tubuhnya dengan seorang mutan. Di luar piramid, beberapa pengawal melakukan pemberontakan. Mereka menganggap Sabah sebagai dewa palsu. Namun Sabah berhasil diselamatkan oleh para pengikut setianya.
sampai pemindahan itu selesai. Tak ada yang berhasil hidup dari reruntuhan itu kecuali Sabah. Berpindah ke masa depan, tepatnya ke Ohio tahun 1983, ketika seorang guru menjelaskan tentang Magneto yang menyerang presiden dan anggota kabinet yang lainnya. Tapi kemudian diselamatkan oleh mutan lain yang bernama Mystic. Salah satu siswa bernama Scott tampaknya mengalami gangguan pada matanya. Saat dicek ke kaca toilet, Scott melihat matanya mengeluarkan cahaya merah. Seketika dari matanya keluar sinar merah yang dapat menghancurkan toilet tersebut. Di tempat lain, Riven menyaksikan pertandingan antara Kurt Wagner dengan Angel. Riven kemudian mengacaukan pertarungan tersebut dan membawa Kurt pergi dari sana. Kurt menyadari bahwa Riven adalah mutan yang menyelamatkan presiden dari serangan Magneto, karena Kurt melihat dia sempat berubah bentuk saat membawanya melarikan diri. Di Polandia, kini Magneto sudah berubah. Dia sekarang memulai hidup baru dan mengganti namanya menjadi Eric, agar tidak dicurigai oleh orang lain. Dia hidup bahagia bersama dengan istri dan gadis kecilnya. Di tempat lain, Scott akan dibawa oleh kakaknya yang bernama Alex. Scott akan dibawa ke sekolah khusus mutan bernama Sapphire School. Sesampainya di sana, Scott tidak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita cantik berambut merah bernama Jean. Menggunakan kekuatan pikirannya, Jean masuk ke dalam pikiran Scott lalu berkata, "Jalan pakai mata, woi." Lalu Scott meminta Jean untuk pergi dari pikirannya. Mereka kemudian dibawa oleh Hank untuk bertemu dengan Profesor Sapphire. Sapphire memiliki kekuatan telepati yang paling kuat di dunia dan memimpin para mutan untuk melindungi manusia. Sapphire kemudian membawa Scott ke sebuah taman untuk melihat seperti apa kemampuan yang dimiliki oleh Scott. Sapphire meminta Scott mengarahkan matanya ke target yang ada di seberang air. Scott ternyata belum bisa mengendalikan kekuatannya, sehingga dia tanpa sengaja membelah pohon kesayangan milik kakeknya Sapphire. Setelah melihat Scott mampu membelah pohon hanya dengan tatapan matanya, Scott langsung diterima sebagai salah satu murid di sana. Tempat berpindah ke Mesir memperlihatkan seorang gadis bernama Moira. Dia mendatangi suatu lokasi. Di sana dia mencurigai sebuah karpet yang dijaga oleh laki-laki. Moira langsung menghajar penjaga itu dan membuka karpetnya. Ternyata benar saja di bawah karpet itu ada jalan rahasia. Moira kemudian menyelinap masuk ke lubang tersebut, tapi dia lupa untuk menutup karpetnya kembali. Ternyata di dalamnya merupakan bekas reruntuhan yang mengubur Sabah ribuan tahun yang lalu. Di sana dia melihat beberapa orang yang sedang berdoa. Akibat Moira tidak menutup kembali karpetnya, mengakibatkan cahaya matahari masuk ke dalam ruangan tersebut. Cahaya matahari yang masuk tanpa disadari berhasil membangkitkan Sabah kembali dan menghasilkan getaran yang sangat dahsyat. Getaran yang dihasilkan saat bangkitnya Sabah terasa sampai ke tempat Riven dan ke tempat Eric di Polandia. Peristiwa itu tampaknya juga mengganggu Jean, yang jadi gelisah saat tidur. Hank dan Profesor Sapphire belum pernah melihat Jean seperti itu sebelumnya. Sapphire kemudian mencoba melakukan telepati dengan Jean dan berhasil menyadarkan Jean. Jean kemudian berkata bahwa dia melihat api dan kehancuran di mana-mana. Dia melihat kiamat serta merasakan semua kematian. Sapphire dan Jean sama-sama merasakan firasat buruk, tapi Sapphire berusaha menenangkannya. Hank kemudian memberitahu Sapphire bahwa sebelumnya dia melihat sesuatu di dalam lab. Dia menemukan adanya getaran gempa bumi, seperti gelombang energi yang berpusat di belahan dunia lain. Hank lalu meminta Sapphire untuk memeriksanya. Menggunakan Cerebro, Sapphire bisa melihat ke Kairo. Di sana dia melihat Moira, agen CIA mantan pacar Profesor Sapphire. Ternyata dia adalah gadis yang tadi datang ke tempat reruntuhan Sabah. Eric terpaksa harus menggunakan kekuatannya untuk menolong temannya yang hampir tertimpa sebuah besi. Eric merasa cemas setelah menggunakan kekuatannya untuk menolong teman kerjanya. Dia segera berkemas dan akan mengajak istri serta anaknya pergi bersembunyi, karena dia khawatir identitas aslinya terbongkar. Namun saat akan membangunkan Nina, mereka kaget karena Nina tidak ada di kamarnya. Ternyata Nina sudah bersama para polisi yang mencoba mengonfirmasi kebenaran peristiwa di pabriknya tadi. Ternyata mereka telah mengetahui bahwa Eric yang sebenarnya adalah Magneto, pelaku yang dulu menyerang presiden. Eric kemudian menyerahkan diri dengan syarat mereka harus melepaskan Nina. Nina menangis tak rela ayahnya ditahan. Kemudian datang burung-burung berukuran besar mengganggu mereka. Tapi naas salah satu polisi kehilangan fokus hingga tak sengaja melepaskan anak panah dan mengenai Nina. Eric sangat murka mengetahui istri dan putrinya telah tewas. Eric kemudian mengambil kalung milik Nina dan menggunakan kalung Nina untuk membunuh semua polisi di sana.
Kembali ke Kairo, Sabah terlihat berjalan di tengah keramaian pasar untuk membeli terasi. Setelah sekian ribu tahun terkubur di bawah reruntuhan, Sabah kemudian membunuh dengan mudah orang-orang di pasar yang mencoba menangkap seorang gadis pencuri yang ternyata juga mutan, bernama Strom. Kembali ke tempat Safir. Safir dan Alec kemudian pergi ke kantor CIA untuk menemui Moira. Mereka akan menanyakan apa yang terjadi di Mesir saat gempa tersebut terjadi. Moira kemudian menjelaskan bahwa ada sebuah kelompok yang meyakini kedatangan dewa dan menyebutnya Ensabanur, mutan pertama di dunia. Dia memiliki kemampuan untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh orang lain. Itulah sebabnya kenapa dia masih bisa hidup sampai sekarang. Menurut legendanya, dimanapun dia hidup, dia akan selalu memiliki 4 orang pengikut. Dan dimanapun dia berkuasa, pasti akan berakhir dengan malapetaka. Di lain tempat, Strom kemudian membawa Ensabanur ke rumahnya. Strom ternyata mengidolakan mutan mistik, terlihat dari sebuah foto di rumahnya. Lalu terlihat Ensabanur mempelajari ilmu pengetahuan di bumi, hanya dengan menyentuh televisi. Sabah kemudian mengupgrade Strom menjadi lebih kuat. Di tempat lain, Riven akan pergi ke tempat Caliban. Riven ingin membuat paspor ilegal untuk Kurt agar dia bisa pergi ke Mesir dengan aman. Di sana Caliban memberitahu kalau temannya yang bernama Magneto telah membunuh beberapa polisi di Polandia. Mendengar hal itu, Riven dan Kurt langsung pergi menemui Safir. Di taman sekolah, Hank memberikan kacamata merah yang dirancang khusus kepada Scott, kacamata yang mampu meredam kekuatannya. Namun tiba-tiba Mystique muncul ke sekolahan bersama Kurt. Sementara itu, Strom dan Sabah menemui Caliban untuk merekrut anggota baru. Caliban mencoba melawan, namun hal itu sangat sia-sia. Ketika Psylocke, seorang asisten Caliban, datang dengan pedangnya yang bercahaya, Sabah sangat terkesan, lalu menawarkan bahwa dia akan mengupgrade kekuatannya. Yang membuat Psylocke pun langsung setuju untuk bergabung dengan Sabah. Setelah itu, mereka pergi menemui Angel untuk merekrutnya. Kemudian mengupgrade kekuatannya dan merubah sayapnya menjadi logam yang mematikan. Sementara itu, Eric Magneto yang masih diselimuti dendam atas kematian keluarganya, berniat akan membalas dendam kepada teman-temannya yang diduga telah melaporkannya ke polisi. Saat itu tiba-tiba Sabah datang dan kemudian membujuk Magneto untuk bergabung. Sabah kemudian melakukan komunikasi dengan Safir yang kebetulan sedang menggunakan Cerebro. Melalui Safir, Sabah memanipulasi para pejabat yang bekerja di seluruh negara adidaya untuk meluncurkan rudal nuklir ke angkasa. Hank yang panik kemudian mencoba mematikan Cerebro. Safir kemudian memerintahkan Alec untuk menghancurkan Cerebro dengan kekuatannya. Saat itu tiba-tiba Sabah datang bersama 4 penjaganya. Kemudian Magneto menarik kursi rodanya untuk menculik Safir. Alec yang melihat hal itu langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang Sabah. Namun Sabah telah pergi terlebih dahulu. Akibat serangan itu, akhirnya menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Di saat yang bersamaan, saat itu Quicksilver datang. Quicksilver kemudian mengevakuasi semua orang yang ada di sana. Kemudian terlihat helikopter datang dengan beberapa tentara dan langsung menembakkan gelombang kejut ke arah mereka, hingga membuat semua mutan yang ada di sana tergeletak tak sadarkan diri. Scott, Kurt, dan Jens berhasil bersembunyi dari tentara yang memeriksanya. Mereka kemudian dibawa masuk ke dalam helikopter tersebut oleh Kurt untuk membawa semua teman-temannya berteleportasi keluar. Namun setelah masuk ke dalam helikopter, ternyata Kurt tidak bisa menggunakan kemampuan teleportasinya, karena seluruh dinding helikopter tersebut telah dialiri tegangan listrik. Di tempat lain, Sabah memanfaatkan kekuatan Safir untuk mengirim pesan kepada seluruh umat manusia bahwa kiamat akan segera datang. Moira, Quicksilver, Raven, dan The Blue alias Hank telah ditahan untuk dijadikan bahan eksperimen. Kurt dan Scott kemudian berusaha menyelinap untuk membebaskan teman mereka. Tiba-tiba mereka mendengar suara Safir yang sedang mengirim pesan ke dalam pikiran seluruh umat manusia. Namun Safir di saat yang bersamaan, Safir juga mengirim pesan tersembunyi yang hanya bisa didengar oleh Jin untuk memberitahukan lokasinya yang sedang berada di Kairo. Mereka kemudian mencari Moira dan yang lainnya. Mereka tiba-tiba mendengar suara di dalam sebuah ruangan. Jin kemudian membuka kunci ruangan tersebut menggunakan kekuatannya.
Tiba-tiba seorang mutan keluar dari ruangan tersebut. Ternyata itu adalah Wolverine alias Logan, yang akan dimanfaatkan untuk dijadikan sebuah senjata pembunuh yang disebut Weapon X. Logan kemudian membantai semua penjaga bersenjata di sana. Melihat gerak-gerik Logan yang seperti orang linglung, dengan kekuatan yang dimiliki Jane kemudian mengembalikan sebagian ingatan Logan yang telah hilang. Setelah itu Logan pun pergi berlari ke dalam hutan. Setelah melepaskan Moira dan yang lainnya, mereka kemudian segera pergi untuk menyelamatkan Xavier menggunakan pesawat. Di tempat lain, Ensa Banur menghancurkan seluruh bangunan untuk membangun piramidnya kembali. Di sana terlihat Magneto yang sedang menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan medan magnet di seluruh dunia. Di dalam piramid, Ensa Banur kemudian bersiap untuk bertukar tubuh dengan Xavier. Sampainya di Kairo, mereka membagi tim, di mana Raven dan Peter mencoba menghentikan Magneto. Sementara Kurt dan yang lainnya berusaha menyelamatkan Xavier. Namun saat mereka akan menyelamatkan Xavier, mereka dihadang oleh Angel, Storm, dan Psylocke. Mereka berusaha melindungi Sabah. Di dalam piramid, proses pemindahan sudah dimulai. Rambut Profesor Xavier mulai botak. Namun beruntung di saat-saat terakhir, Kurt berhasil menyelamatkan Xavier dan membawanya ke dalam pesawat bersama dengan yang lainnya. Namun saat mereka akan pergi dari tempat tersebut, Angel dan Psylocke berusaha menghentikan mereka. Namun Jean memiliki rencana. Jean mendorong tuas pesawat agar menghantam permukaan bumi. Sementara mereka akan berteleportasi dengan bantuan Kurt ke sebuah gedung. Angel yang terjebak harus ikut hancur bersama pesawat. Psylocke harus terjatuh dan pingsan tak sadarkan diri. Sabah yang murka kemudian keluar untuk mencari Xavier, yang langsung disambut oleh Quicksilver, yang langsung bermain-main dengan Sabah. Namun Sabah berhasil menangkap kakinya dan mematahkan kakinya. Mystique yang menyamar sebagai Psylocke pun kemudian dicekik oleh Sabah. Xavier kemudian menyadari bahwa pikirannya masih terhubung dengan Ensa Banur. Xavier kemudian akan mencoba mengalahkan Sabah di dalam pikirannya. Kemudian mereka pun bertarung dalam hayalan masing-masing. Setelah melihat Mystique yang sekarat, Magneto kemudian sadar dan mengkhianati Sabah. Magneto kemudian menyerang Sabah dengan ribuan besi bangunan. Namun kekuatan mereka belum cukup kuat untuk mengalahkan Sabah. Xavier yang sekarat setelah bertarung di dalam pikirannya, kemudian meminta bantuan kepada Jane. Xavier berkata untuk tidak ragu melepaskan seluruh kekuatannya. Jane kemudian masuk ke dalam pikiran Ensa Banur dan melepaskan semua kekuatannya. Kekuatan Jane yang dahsyat langsung membakar tubuh Sabah. Kemudian secara bersama-sama mereka menyerang Sabah. Sabah kemudian mencoba kabur berteleportasi. Namun Storm datang membantu mereka menyerang Sabah. Akhirnya Sabah tewas. Di akhir film terlihat Magneto dan Jean sedang membangun kembali sekolahan yang hancur. Di sana juga ada Quicksilver yang belum memberitahu Magneto bahwa dia adalah anaknya. Terlihat juga Storm yang sekarang bergabung dengan mereka. Kemudian terlihat juga Mystique yang sedang berceramah kepada anggota X-Men yang baru. Tit! Hai guys, kembali lagi bersama teman hayalan. Kali ini saya akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul The Wolverine. Dahulu kala tahun 1945, diperlihatkan detik-detik sebelum tentara Amerika menjatuhkan bom atom di Nagasaki. Saat itu di kamp tahanan perang di Nagasaki, Jepang, memperlihatkan pimpinan komando yang bernama Ichiro Yashida, yang sedang membebaskan para tentara Amerika yang ditahan untuk segera pergi menyelamatkan diri. Yashida juga membebaskan Logan yang ditahan di dalam sebuah sumur. Sementara rekan-rekan Yashida yang putus asa akan melakukan bunuh diri. Saat itu tentara Amerika mulai menjatuhkan bom atom. Logan yang merasa berhutang budi kemudian membawa Yashida ke dalam sumur dan melindungi Yashida dengan tubuhnya. Meskipun Logan terbakar parah oleh ledakan itu, dia dapat memulihkan dirinya dengan cepat karena kemampuan mutannya. 70 tahun kemudian setelah dia keluar dari X-Men, kini Logan hidup menyendiri.
Logan terus dihantui oleh mimpi buruk dan ingatannya saat tanpa sengaja membunuh kekasihnya, Jean Grey. Singkat cerita, Logan mencari para pemburu yang telah membunuh seekor beruang ke sebuah bar. Logan kemudian menusuk tangan salah satu pemburu itu dengan anak panah. Hingga terjadilah keributan. Tiba-tiba datang seorang wanita Jepang membantunya. Dia bernama Yukio. Yukio kemudian mengajak Logan pergi menggunakan mobil sewaan. Di perjalanan, Yukio menjelaskan bahwa dia telah mencari Logan selama setahun. Dia diperintah oleh seseorang yang bernama Ichiro Yasuda, seorang pemimpin perusahaan terbesar di Jepang. Dia ditugaskan untuk membawa Logan ke tempat Yasuda di Tokyo, yang sekarang sedang sekarat karena penyakit kanker. Yasuda sangat ingin bertemu dengan Logan sebelum dia mati. Dia ingin berterima kasih kepada Logan yang telah menyelamatkan hidupnya di masa lalu. Sesampainya di Tokyo, Logan langsung dibawa ke rumah Yasuda. Tapi sebelum itu, Logan dimandikan dengan paksa oleh para pelayan. Setelah itu, Logan kemudian menemui Yasuda yang sedang dirawat. Ternyata tujuan Yasuda bukanlah untuk berterima kasih, tapi Yasuda ingin mentransfer kemampuan penyembuhan diri Logan ke dalam tubuhnya, karena dia belum siap untuk mati. Mendengar hal gila itu, Logan langsung pergi meninggalkan Yasuda. Tapi sebelum itu, Yasuda berpesan kepada Logan untuk menjaga cucunya yang bernama Mariko, karena anaknya yang bernama Shingen tidak akan terima saat tahu semua warisannya diberikan kepada Mariko. Di malam hari saat Logan sedang dihantui mimpi buruknya, tiba-tiba seorang mutant Viper menciumnya. Saat Logan terbangun, Yukio memberitahu bahwa Yasuda telah meninggal. Logan kemudian ikut di pemakaman Yasuda. Di sana, Logan merasa banyak keanehan. Di sana juga ada pria yang bernama Harada, mantan pacar Mariko, yang juga telah diminta untuk menjaga Mariko oleh Yasuda. Logan yang menyadari Mariko sedang dalam bahaya, kemudian berusaha menyelamatkan Mariko. Logan kemudian langsung ditembaki oleh para Yakuza yang berusaha menculik Mariko. Tapi untungnya Logan berhasil diselamatkan oleh Harada yang terus memantau dari atap rumah. Logan yang berusaha menyelamatkan Mariko akhirnya dikejar oleh para Yakuza yang berusaha menculik Mariko. Melihat Logan yang terluka parah, Mariko meminta Logan untuk pergi ke rumah sakit. Lalu Mariko pergi menggunakan kereta, tapi ternyata Logan menyusulnya. Di dalam kereta, Logan menyadari bahwa kemampuan menyembuhkan dirinya telah hilang. Saat dia keluar dari toilet, tiba-tiba 4 orang anggota Yakuza menghadangnya. Pertarungan pun kembali terjadi. Walau sempat kewalahan, tapi akhirnya Logan berhasil mengalahkan para Yakuza itu. Logan kemudian mengajak Mariko untuk pergi dan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dari Yakuza. Mereka kemudian menginap di hotel kumuh di pinggir kota. Saat Mariko tertidur, Logan menjaga Mariko dari luar. Tiba-tiba Logan ditembak oleh seorang Yakuza. Kemudian Logan diserang menggunakan alat kejut listrik. Tapi tiba-tiba Mariko menyelamatkannya menggunakan sebuah pisau. Logan kemudian tersadar di ruang bedah hewan. Logan diselamatkan oleh pemilik hotel dan anaknya, yang ternyata adalah seorang dokter hewan. Logan menanyakan tentang perawat yang pernah merawat Yasuda kepada Mariko. Mariko kemudian menjelaskan bahwa kakeknya bertemu dengan perawat itu saat dia berobat di Amerika. Logan memberitahu bahwa setelah Yasuda mengatakan kemampuan dirinya bisa dipindahkan, sejak saat itulah kemampuan penyembuhan dirinya telah hilang. Di lain tempat memperlihatkan Viper yang sedang dipaksa open BO oleh seorang pria. Kemudian Viper menciumnya hingga tewas. Viper kemudian bertemu dengan Harada dan menyuruhnya untuk menangkap Logan sebelum para Yakuza yang menangkapnya. Viper juga mengatakan bahwa dia telah menghilangkan kemampuan Logan. Mariko kemudian membawa Logan tinggal di Nagasaki. Di sana Logan menanyakan tentang Harada. Ternyata Harada dan Mariko pernah menjuarai kejuaraan musim panas. Mariko menjadi juara melempar pisau, sedangkan Harada juara memanah. Lalu Logan bertanya alasan Mariko saat akan melakukan bunuh diri tempo hari. Mariko menjelaskan bahwa kakeknya saat itu berkata padanya, 3 hari setelah kematian Yasuda akan dibacakan surat wasiat, yang dimana setelah itu Mariko adalah pewaris semua kekuasaan Yasuda. Sedangkan yang menginginkan kekuasaan itu adalah ayahnya, yaitu Shingen. Mariko juga menjelaskan bahwa ayahnya telah memaksanya untuk menikah dengan Noburo, untuk melancarkan karir ayahnya di dunia politik. Di tempat lain, Shingen memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan membawa Mariko pulang. Kembali ke Nagasaki, Mariko mendapat panggilan dari Yukio. Yukio memberitahu bahwa dia akan menyusulnya ke Nagasaki. Singkat cerita, setelah Logan membantu tetangga, tiba-tiba Logan melihat sebuah tempat, di mana di tempat itu dia pernah menyelamatkan Yasuda dari bom atom.
Mariko ternyata sudah pernah mendengar cerita itu dari kakeknya. Mariko kemudian menanyakan siapa wanita yang selalu Logan sebut di saat tidur. Tapi Logan hanya terdiam dan tidak menjawab. Mereka kemudian pulang kehujanan. Sesampainya di rumah, Logan rupanya tergoda oleh tubuh Mariko. Apalagi mereka cuma tinggal berdua. Di tempat lain, Yukio memimpikan kematian Logan yang mengerikan. Kembali ke tempat Logan. Logan yang baru bangun tidur tiba-tiba mendengar teriakan Mariko dari luar. Ternyata Mariko telah dibawa oleh anak buah Shigen. Logan berusaha mengejar namun kakinya harus tertembak. Di perjalanan, Logan bertemu dengan Yukio yang mengkhawatirkan Logan. Karena Logan tetap kekeh, Yukio kemudian akan membantu dan melindungi Logan agar tidak mati. Di tempat lain, saat Mariko telah sampai di ruangan ayahnya, di saat yang bersamaan, saat itu anak buahnya yang berada di luar telah dibantai oleh para ninja. Ketika Shigen akan membunuh Mariko, dia melihat anak buahnya telah dihabisi. Shigen kemudian mencoba kabur, tapi dia sudah dikepung oleh para ninja. Para ninja membawa Mariko keluar. Ternyata mereka adalah anak buahnya Harada. Harada pun mengajak Mariko untuk pergi. Viper kemudian menusuk leher Shigen menggunakan pulpen yang telah diberi racun. Tidak lama kemudian, Yukio dan Logan tiba di sana. Logan kemudian masuk ke ruang perawatan Yashida. Logan kemudian men-scan tubuhnya sendiri. Ternyata di dalam tubuhnya terdapat sebuah alat yang melekat di jantungnya. Logan meyakini bahwa alat itulah yang membuat kemampuan menyembuhkan dirinya hilang. Logan kemudian merobek badannya sendiri dan berusaha mengambil benda itu dari jantungnya. Tapi tiba-tiba Shigen datang mencoba menggagalkan dan akan membunuh Logan. Yukio kemudian berusaha melindungi Logan dan bertarung dengan Shigen. Logan berhasil mengeluarkan sebuah alat dari dalam tubuhnya. Setelah itu, Logan pingsan tak sadarkan diri. Yukio terus berusaha melawan Shigen. Walaupun terjatuh berkali-kali, Yukio tetap melawan sekuat tenaga. Saat Shigen akan membunuh Yukio, tiba-tiba Logan tersadar dan berhasil menyelamatkannya. Kemudian terjadi pertarungan antara mereka berdua. Logan sempat mengampuni Shigen dan membiarkannya hidup. Tapi Shigen tetap menyerang Logan. Terpaksa Logan pun harus membunuh Shigen. Setelah itu, Logan kemudian pergi untuk menyelamatkan Mariko yang ditahan oleh Viper dan Harada. Di tempat lain, Viper memberikan sebuah racun kepada Harada untuk meracuni Logan. Viper kemudian mengajak Mariko untuk melihat sebuah robot samurai yang terbuat dari adamantium impian kakeknya. Di perjalanan, Logan dihadang oleh Harada dan ratusan ninja. Yukio kemudian segera menyusul untuk membantu Logan. Logan tetap berjalan walaupun punggungnya ditembus puluhan panah. Sampai akhirnya Harada menembaknya dengan panah yang telah dilumuri oleh racun, yang membuat Logan tak sadarkan diri. Logan tersadar di sebuah ruangan dengan tangan terkunci di sebuah kursi. Di sana dia melihat robot samurai dan Viper yang berkata bahwa robot itu terbuat dari adamantium sama seperti Logan. Viper sengaja membuat Logan emosi agar mengeluarkan cakarnya. Lalu Viper mengunci cakar Logan. Tiba-tiba robot samurai mendekatinya dan akan memotong cakar milik Logan. Tapi Mariko berhasil menggagalkannya. Harada kemudian menyerang Viper dengan panahnya. Tapi Viper kembali sadar dan menunjukkan wujud aslinya. Logan kemudian mencoba lari, namun robot samurai itu tetap mengejarnya. Logan pun bertarung dengan robot tersebut. Robot itu kemudian berhasil memotong cakar dari tangan Logan. Di lain sisi, Yukio berhasil mengalahkan Viper dengan menggantungnya dengan sebuah tali. Robot samurai itu kemudian mengunci tangan Logan dan akan mengambil kekuatan Logan. Ternyata dari dalam robot itu dikendalikan oleh Yashida yang ternyata masih hidup. Yashida mulai memindahkan kemampuan penyembuhan diri Logan kepada dirinya. Yashida kembali menjadi muda dan Logan menjadi menua. Tapi tiba-tiba Mariko menusuk leher Yashida dengan pisau dan menggagalkan pemindahan tersebut. Logan yang marah kemudian mengeluarkan cakar tulang dari tangannya. Kemudian menusuk Yashida dan menjatuhkannya hingga tewas. Setelah itu Logan tak sadarkan diri. Kemudian Logan bertemu dengan Jen dalam mimpinya yang mengajaknya untuk pergi. Tapi kali ini Logan menolaknya. Singkat cerita, sudah tiba bagi Logan untuk pulang ke Amerika. Mariko meminta Logan untuk tetap tinggal bersamanya. Namun Logan tetap pergi. Di sana Yukio tetap memaksa untuk ikut pergi bersama Logan. Karena mulai saat ini dia adalah pengawal Logan. 2 tahun kemudian, Logan didatangi oleh Magneto.
yang memberitahunya bahwa manusia telah menciptakan senjata untuk memusnahkan semua mutan, dan dia akan membantu Logan. Tiba-tiba waktu berhenti berjalan. Ternyata itu adalah perbuatan Profesor Xavier yang juga datang menemui Logan. Tit. No. Halo guys, kembali lagi bersama teman hayalan. Kali ini saya akan bercerita panjang kali lebar, kali-kali aja dapat jamur ya guys. Janda di bawah umur. Ditemani suara Tonggeret yang bernyanyi, saya akan mendongeng sebuah film. Pada tahun 2029, mutan berada di ambang kepunahan nih guys. Karena sudah 25 tahun tidak ada mutan baru yang lahir. Logan yang sebelumnya dikenal sebagai Wolverine, sekarang bekerja sebagai sopir di Texas. Kemampuan menyembuhkan dirinya sudah mulai lemah nih guys. Akibatnya tubuhnya telah berusia lanjut, yang membuat kerangka adamantium mulai meracuninya. Logan tinggal bersama mutan pelacak yang bernama Caliban, dan mereka merawat Profesor Charles yang menderita penyakit Alzheimer. Penyakit itu menyebabkan dia kehilangan kontrol terhadap kemampuan telepatinya. Suatu hari Logan didekati oleh Gabriela, seorang perawat untuk perusahaan bioteknologi Transigen Alkali nih guys. Dia meminta Logan untuk mengantarkannya bersama seorang gadis kecil yang bernama Laura ke sebuah tempat di Dakota Utara yang bernama Eden. Di awal film, Logan yang tertidur di dalam mobilnya harus terbangun oleh segerombolan pemuda yang berusaha mencuri ban mobilnya nih guys. Logan mencoba memperingati mereka, tapi dia langsung ditembak hingga membuatnya terjatuh nih guys. Awalnya, Logan yang sudah tua berpikir dia tidak ingin membunuh lagi, tapi mereka terus-terusan mengeroyok Logan, yang akhirnya membuat Logan sangat marah nih guys, dan langsung membunuh mereka semua. Tapi salah satu dari mereka berhasil kabur menggunakan mobil. Di masa tuanya, Logan mencari uang dengan bekerja sebagai sopir bayaran. Saat sedang menunggu penumpangnya, tiba-tiba ada seseorang yang meminta tolong kepadanya nih guys. Tapi Logan tidak memperdulikannya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba wanita itu sudah dibawa dalam sebuah mobil nih guys. Setelah Logan membeli tes sisri, tiba-tiba seseorang masuk ke dalam mobil Logan. Lalu dia berkata, dia tidak mencari Logan, tapi dia sedang mencari orang yang mencari Logan. Pria itu ternyata mengetahui banyak hal tentang Logan. Sebelum pergi, pria itu memberikan sebuah kartu nama sambil berkata bahwa dia adalah penggemar berat Logan. Setelah Logan membacanya, ternyata pria itu adalah seorang kepala keamanan yang bernama Donald River. Logan tinggal di sebuah bangunan bekas pabrik nih guys. Dia tinggal bersama Profesor Charles yang sekarang sudah sangat renta. Bahkan dia sudah tidak mampu lagi mengendalikan kekuatan pikirannya seperti saat di film X-Men Apocalypse. Dia juga dibantu oleh mutan yang bernama Caliban, yang memiliki kemampuan untuk mencari mutan lain. Caliban memberitahu Logan bahwa Profesor Charles bercerita kepadanya tadi malam. Dia telah berkomunikasi dengan seseorang. Tapi Logan tidak percaya nih guys. Kemudian Logan pergi menemui Profesor Charles di dalam sebuah tangki untuk memberikannya obat. Di sana Profesor Charles ternyata sedang ngelantur nih guys. Tiba-tiba Profesor Charles kejang-kejang dan tidak mampu mengendalikan kekuatannya. Untungnya Logan berhasil menyuntikkan obat penenang. Charles memberitahu Logan bahwa dirinya mengetahui bahwa ada spesies mutan kecil yang harus Logan bantu. Karena mutan kecil itu sedang diburu untuk dibunuh. Tapi Logan memberitahu Charles bahwa mutan sudah punah sejak 25 tahun yang lalu. Dan dia tidak akan membantu siapapun. Caliban memberitahu Logan bahwa obat yang diberikan untuk Charles dosisnya terlalu rendah. Karena dia hampir mati kehabisan napas saat penyakit Charles kumat nih guys. Caliban meminta agar Logan menambah dosisnya, agar Charles bisa tenang lebih lama. Caliban mencoba memperingati Logan agar tidak meminum minuman keras, apalagi dengan kondisinya yang sekarang sudah lemah. Tapi Logan tidak peduli dan langsung pergi nih guys. Logan kembali bekerja sebagai sopir. Setelah mengantarkan penumpangnya, tiba-tiba Logan mendapatkan order untuk menjemput seseorang di suatu tempat. Sampainya di sana, Logan melihat seorang anak kecil yang memperhatikannya. Ternyata yang memesannya adalah Gabriela, yang meminta agar Logan membantu mengantarkannya ke Kanada.
Tiba-tiba, Gabriela pingsan saat membela Laura yang dimarahi oleh ibu-ibu. Setelah melihat tangan Gabriela yang berlumuran darah, Logan membawanya masuk ke rumahnya. Di sana, Gabriela memberitahu Logan bahwa dia dan Laura sedang diburu untuk dibunuh. Lalu dia memberikan uang $20.000 sebagai upah jika Logan mau mengantarkannya ke Dakota Utara. Jika tidak, mereka akan kehilangan kesempatan untuk pergi menyeberang. Logan berpamitan kepada Charles bahwa dia akan pergi dalam waktu beberapa hari. Setelah itu, dia akan membawa Charles untuk pergi. Tapi saat Logan menjemput Gabriela, ternyata wanita itu telah mati terbunuh nih guys. Lalu Logan segera pulang. Di sana, Caliban melihat sebuah tas dan sebuah bola berada di bagasi mobil milik Logan yang sudah terbuka nih guys. Logan pun sadar bahwa ada yang telah bersembunyi di bagasi mobilnya. Tiba-tiba, sebuah mobil datang ke tempat tersebut. Lalu Logan meminta Caliban untuk menjaga Charles. Ternyata itu adalah Donald, ketua keamanan Alkalin. Dia datang untuk mencari Charles dan Laura. Tapi Logan tidak tahu keberadaan Laura. Saat sedang berdialog, tiba-tiba Donald pingsan setelah dilempar menggunakan pipa besi oleh Laura. Ternyata gadis itu adalah mutan kecil yang sudah ditunggu-tunggu oleh Charles nih guys. Charles mencoba menenangkan Laura yang terlihat sangat marah. Laura mengambil tasnya dari tangan Logan, lalu masuk ke dalam rumah bersama Charles. Logan terlihat sangat kebingungan nih guys. Lalu Logan meminta Caliban untuk membuang Donald dan memberinya senjata untuk berjaga-jaga. Charles memberitahu gadis itu adalah mutan yang selalu dia ceritakan kepada Logan. Tapi Logan tetap tidak percaya dan tidak peduli nih guys. Logan mempertanyakan kemampuannya yang hanya bisa melempar pipa besi. Laura sempat marah, namun kembali ditenangkan oleh Charles nih guys. Di lain sisi, Caliban mengeluarkan Donald dari mobil. Tapi tiba-tiba Donald tersadar bersamaan dengan datangnya para prajurit Alkalin. Logan yang mengetahui hal itu kemudian mencoba membawa Charles pergi dan meninggalkan Laura sendirian nih guys. Tapi Logan sudah terkepung oleh para tentara. Logan pun keluar setelah mengetahui Caliban telah ditangkap. Logan berusaha menyerang, namun Logan tidak sekuat dulu nih guys, hingga dia berhasil dilumpuhkan. Lalu beberapa tentara masuk untuk menangkap Laura yang sedang makan. Tiba-tiba terdengar teriakan di ruangan tersebut. Kemudian Laura datang sambil membawa salah satu kepala milik tentara yang sudah dipenggal. Donald meminta Laura untuk diam di tempat. Tapi Laura terus maju sambil mengeluarkan cakar adamantium. Yang membuat Logan bingung nih guys. Laura menyerang dua tentara kemudian lari ke dalam gedung. Dalam gedung, Laura berhasil membunuh tentara satu persatu dengan sangat brutal. Laura sempat tertembus oleh crossbow nih guys. Namun Laura masih bisa bangkit. Kemudian Logan bangkit untuk membantu Laura. Logan sempat akan membantu Laura yang sedang ditangkap oleh dua orang. Tapi Laura berhasil membunuh mereka dengan cakar dari kakinya nih guys. Melihat tentara mencoba menangkap Charles, Logan langsung membunuh mereka, lalu membawa Charles dan Laura pergi menggunakan mobil. Dia berusaha menembus pagar kawat, namun tidak berhasil nih guys. Lalu dia berusaha kabur lewat jalan lain, dengan pagar yang masih tersangkut di mobilnya. Pagar tersebut membuat pengendara motor yang mengejarnya terjatuh nih guys. Hingga akhirnya dia bisa lolos karena terhalang oleh kereta yang sangat panjang. Tapi Caliban harus tertangkap oleh Donald dan pasukannya. Di perjalanan, Logan bertanya siapa Laura. Di lain sisi, Caliban dipaksa oleh Donald untuk membantunya mencari Laura. Donald menyiksanya di bawah sinar matahari hingga membuat Caliban meleleh. Di dalam mobil, Logan memutar video dari HP milik Gabriela. Di video itu, dia menceritakan saat dia masih menjadi perawat di sebuah perusahaan transigen. Dia menjelaskan di sana banyak mutan yang lahir yang diciptakan dari gen mutan lain, termasuk Laura yang dibahas khusus di video tersebut. Anak-anak di sana tumbuh dengan kekuatan yang berbeda. Tapi tiba-tiba HP-nya mati nih guys, kehabisan baterai. Charles memberitahu kalau Laura adalah anak Logan. Tapi Logan tidak percaya dan langsung pergi. Laura mengambil beberapa makanan dan sebuah kacamata dari minimarket. Laura kemudian mencoba membunuh penjaga toko tersebut, namun berhasil dicegah oleh Logan. Kemudian Logan mengambil casan HP dari toko tersebut. Setelah itu, Logan kembali memutar video dari HP Gabriela. Terlihat Laura yang sedang mengiris-ngiris tangannya, namun sembuh seketika nih guys. Perusahaan itu mengajarkan anak-anak mutan untuk membunuh.
Sampai akhirnya perusahaan itu menemukan penemuan baru yang lebih baik dari anak-anak itu, yang diberi kode X24. Lalu perusahaan itu membunuh anak-anak mutan. Tapi Gabriela berhasil menyelamatkan beberapa anak, termasuk Laura. Namun mereka terpisah saat melarikan diri nih guys. Dia mendapat informasi bahwa di utara ada tempat yang aman untuk para mutan yang disebut Eden. Gabriela memohon agar Logan menolong Laura karena dia adalah anak Logan yang diciptakan dari genetik milik Logan. Kemudian Logan membawa Charles dan Laura untuk istirahat beberapa jam di sebuah hotel. Charles dan Laura beristirahat sambil nonton TV. Logan mengambil sebuah dokumen dari tas milik Laura. Di dokumen tersebut, Logan melihat data lengkap milik Laura nih guys, yang diberi kode X23 dengan IQ cukup tinggi dan diciptakan dari DNA milik Logan. Dia juga menemukan komik X-Men di dalam tas Laura. Lalu Logan memberitahu bahwa komik itu hanya omong kosong karena Logan merasa tidak mirip seperti yang diceritakan di dalam komik. Logan menganggap Laura telah dibohongi oleh Gabriela. Lalu Logan memberikan pil penenang kepada Laura untuk diberikan kepada Charles 1 jam lagi. Logan pun pergi untuk mencari mobil baru. Saat Logan akan membuang mobilnya, dia menemukan sebuah pelacak di dalam mobilnya. Lalu dia memberikannya kepada seorang preman. Singkat cerita, dia membuka kembali komiknya. Ternyata alamat yang dituju oleh Gabriela sama persis seperti yang ada di komik. Hal itu membuat Logan semakin yakin bahwa tempat yang mereka tuju hanyalah sebuah tempat hayalan yang hanya ada di dalam komik. Logan pun kembali ke hotel, tapi di sana ternyata sudah ada tentara alkalin yang sedang berjaga. Tiba-tiba, kekuatan telepati Charles membuat semua orang berhenti bergerak. Logan berusaha masuk dengan sekuat tenaga. Dia berjalan dengan bantuan cakarnya nih guys. Di dalam kamarnya, ternyata sudah banyak tentara yang berusaha membawa Charles. Logan pun membunuh mereka satu persatu. Lalu, Logan menyuntikkan obat penenang kepada Charles. Setelah itu, mereka langsung pergi meninggalkan hotel. Di perjalanan, mereka melihat banyak kuda terlepas dari sebuah mobil. Charles meminta agar Logan membantunya. Dengan terpaksa, Logan pun membantu mereka nih guys. Charles menggunakan kekuatan pikirannya untuk menenangkan kuda-kuda tersebut. Lalu mereka pun ikut ke tempat pemilik kuda tersebut nih guys. Di sana mereka sedikit bercerita tentang masa lalu. Dan mereka pun memutuskan untuk pergi di pagi hari. Tiba-tiba air di tempat mereka mati nih guys, karena diputus oleh orang lain. Karena pipa airnya berada di lahan sengketa. Logan pun ikut memperbaiki pipa tersebut. Di sana mereka berhadapan dengan pemilik lahan lain. Mereka menundukkan senjata kepada Logan karena menganggap Logan sebagai tukang pukul bayaran. Logan pun memukulnya dan mematahkan senjatanya, hingga mereka pun pergi. Di lain sisi, Donald berhasil menemukan mereka berkat bantuan Caliban. Charles dibunuh oleh mutan kloningan Logan yang bernama X24 yang diperintahkan oleh Donald nih guys. Mutan itu juga membunuh orang-orang yang ada di sana, lalu membawa Laura pergi. Di sana, Logan kebingungan melihat mutan itu sangat mirip dengannya. Logan pun segera membawa Charles ke dalam mobil. Tiba-tiba para petani yang bersengketa lahan kembali lagi membawa banyak teman-temannya. Mereka mengira mutan X24 sebagai Logan karena wajahnya sangat mirip. Hingga akhirnya mereka habis dibantai oleh X24 nih guys. Setelah Caliban merasa dibohongi, Caliban mencuri 2 granat dan melakukan bom bunuh diri di dalam mobil. Logan menyerang X24 dengan membabi buta. Tapi kemampuan Logan yang sekarang tidak mampu melawan X24 nih guys. Saat Logan mulai kewalahan, tiba-tiba X24 ditabrak oleh seorang laki-laki dan kemudian melumpuhkannya dengan shotgun. Kemudian Logan membawa Laura pergi menggunakan mobil nih guys. Di lain sisi, seorang dokter kembali menyuntikkan serum untuk memulihkan X24. Singkat cerita, Logan pun telah selesai menguburkan jasad Profesor Charles. Di sana, Laura memegang tangan Logan, tapi Logan yang angkuh malah langsung pergi nih guys. Dia berusaha menghidupkan mobilnya, tapi mobilnya ngadat. Laura melihat sebuah mobil terparkir di seberang sungai. Logan yang sedang kesal tiba-tiba jatuh pingsan nih guys. Setelah tersadar, Logan bingung ternyata dia berada di rumah sakit. Ternyata dia dibawa ke rumah sakit oleh Laura menggunakan mobil yang dia curi di dekat sungai. Logan berterima kasih kepada Laura. Tiba-tiba Laura menjawab, "Sama-sama." Logan pun kaget karena semenjak bertemu, Laura tidak pernah berkata sekata patah pun. Laura meminta agar Logan mengantarkannya ke Dakota Utara untuk bertemu dengan teman-temannya. Logan berusaha menjelaskan bahwa tempat itu hanyalah karangan cerita komik. Tapi Laura tetap memaksa Logan.
Logan pun berniat mengantarkan Laura untuk membuktikan bahwa tempat itu tidak ada. Di lain sisi, Donald mengetahui kemana Laura akan pergi dari tulisan di belakang foto milik Laura. Di perjalanan, Logan mulai kelelahan saat mengemudi nih guys. Saat itu, Laura menyuruhnya untuk beristirahat. Kemudian Laura menggantikan Logan untuk menyetir. Singkat cerita, Logan terbangun di suatu tempat. Di sana, dia melihat Laura dan teman-temannya. Tapi Logan kembali pingsan nih guys. Lalu Logan dibawa ke atas oleh teman-teman Laura. Logan merasa heran, tapi Logan kembali pingsan. Singkat cerita, Logan terbangun setelah dirawat oleh teman-teman Laura. Laura menanyakan soal peluru yang terbuat dari adamantium kepada Logan. Ternyata itu adalah benda yang Logan simpan untuk mengingatkan dirinya tentang siapa jati dirinya. Dan benda itu juga bisa membuatnya mati. Lalu Laura mengambil kembali peluru itu setelah Logan tertidur. Saat itu sebuah drone milik Donald sedang mengintai tempat mereka. Di pagi hari Logan terbangun setelah kumis dan jenggotnya dicukur oleh anak-anak. Saat itu anak-anak sedang bersiap untuk berangkat ke tempat tujuan mereka yang bernama Eden. Anak-anak itu memberikan uang kepada Logan sebagai tanda terima kasih karena telah mengantarkan Laura. Tapi Logan tidak menerimanya nih guys. Di malam hari, Logan berkata kepada Laura bahwa dia tidak peduli lagi kepadanya karena dia, Charles, dan Caliban telah mati. Tapi Laura masih terlihat mengkhawatirkan Logan. Singkat cerita, saat Logan terbangun, ternyata tempat itu sudah sepi, tidak ada orang. Ternyata mereka telah berangkat menuju Eden nih guys. Tiba-tiba, Logan melihat segerombolan drone. Dia juga melihat banyak mobil tentara alkali. Logan yang merasa khawatir kepada Laura langsung mengambil sebuah serum dan langsung pergi menyusul Laura. Anak-anak mulai ditangkap satu persatu oleh tentara alkali nih guys. Logan yang merasa lemah akhirnya menggunakan serum tersebut untuk memulihkan kekuatannya. Teman-teman Laura berusaha melawan menggunakan kemampuannya masing-masing. Tapi tiba-tiba terdengar suara teriakan Logan. Logan mulai menyerang tentara alkali dengan sangat brutal. Logan dan Laura bertarung bersama melawan tentara alkali. Tapi efek dari serumnya mulai hilang nih guys. Saat para tentara fokus kepada dialog Logan bersama Dr. Zender, Laura dan teman-temannya memanfaatkan hal itu untuk menyerang. Logan membunuh dokter itu dengan senjata api, lalu menembak tangan Donald. Teman-teman Laura menyerang tentara menggunakan kemampuan mereka masing-masing nih guys. Tapi tiba-tiba X-24 datang menyerang Logan. Melihat Logan yang terluka parah, Laura langsung menyerang X-24 dengan membabi buta nih guys. Ih, merinding dengar teriakan Laura anjir. Teman-teman Laura berhasil membunuh Donald. Sedangkan Laura masih menyerang X-24 dengan sangat brutal nih guys. Lalu teman Laura mengangkat sebuah mobil hingga menimpa X-24. Tapi X-24 masih bisa bangkit dan menusuk Logan. Lalu menancapkan tubuh Logan ke sebuah akar pohon nih guys. Melihat hal itu, Laura langsung menggunakan peluru adamantium untuk menembak X-24 hingga tewas nih guys. Laura memotong akar yang menusuk Logan, berharap bisa menyelamatkan Logan. Logan berpesan kepada Laura agar Laura tidak menjadi seperti yang mereka inginkan. Saat itu, pertama kali dalam hidupnya, Laura memanggilnya ayah, yang membuat Logan merasa damai dan tenang. Lalu, Logan pun mengembuskan napas terakhir. Setelah memakamkan Logan, Laura dan teman-temannya pergi melanjutkan perjalanan mereka menuju Eden.